Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya untuk perkuliahan hari ini. Bagaimana kesannya? Baik. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan. Sebelumnya minggu lalu kita mungkin sudah membahas tentang filosofi pemimpin ya. Jadi sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini ada lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberikan keberkahan dan mendapatkan hidayah bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa kita mulai. Sebelumnya ada yang tidak hadir ya? Hadir semua ya? Oke. Kita masuk kepada materi yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Jadi pada bab ini capaian pembelajaran mata kuliah untuk mahasiswa yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemimpin dan kepemimpinan serta mahasiswa mampu memahami dan menerapkan fungsi serta gaya kepemimpinan pada diri sendiri. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, adik-adik diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan serta adik-adik mampu memahami dan menerapkan fungsi pemimpin dan gaya kepemimpinan pada diri sendiri. Jadi ini harus capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ya. Oke, kita masuk kepada pengertian dan pemimpin dan kepemimpinan. Jelas ya? Jelas. Jadi kepemimpinan itu adalah merupakan kata sifat yang berarti seni untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kepemimpinan itu kata sifat ya. Kata sifat yang memiliki arti mempengaruhi orang lain. Jadi ketika ada adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi temannya, itu adalah sifat kepemimpinan ya. Sedangkan pengertian pemimpin merupakan kata subjek. Ini kata subjek yang berarti seseorang yang memiliki sifat pemimpin. Dan pimpinan merupakan kata objek yang berarti jabatan yang dimiliki seorang pemimpin. Jadi ada 3 kata dasar pimpin yang memiliki arti yang berbeda, yaitu kepemimpinan, pemimpin, dan pimpinan. Jadi setelah kita membahas tentang pengertian tersebut, kita dapatkan bahwa pemimpin adalah sosok individu manusia, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang melekat pada diri pemimpin itu. Jadi pemimpin itu adalah orangnya ya, sedangkan kepemimpinan itu adalah sifatnya. Ini ada pengertian pemimpin menurut beberapa pakar, yaitu Hersey dan Blacker. Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Ini menurut Hersey. Sedangkan guru manajemen modern yaitu Peter Drucker menyebutkan bahwa kepemimpinan para manajer dalam sebuah organisasi karena orang pemimpin mampu mengubah keadaan yang membuat segala impian dan cita-cita organisasi dapat terwujud dengan harapan.
Jadi ini pengertian yang dikemukakan oleh pakar manajemen modern, yaitu Peter Drucker. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut kepada syarat-syarat menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu ada syaratnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Atas nama siapa? Adriana. Ya, silakan deh. Apa yang mau ditanyakan tentang kepemimpinan tadi? Tadi kan ada pembahasan soal kepemimpinan itu dapat mempengaruhi orang lain. Terus saya mau bertanya, contohnya itu bagaimana sih kalau kepemimpinan itu dapat mempengaruhi orang lain? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Contoh kepemimpinan yaitu adalah kata sifat ya, sifat pemimpin itu adalah dapat mempengaruhi orang lain. Jadi dalam sebuah organisasi terkadang kita sebagai pelaku organisasi maupun sebagai ketua dalam sebuah organisasi itu kita harus memberikan contoh kepada anggota kita agar apa yang dapat kita lakukan dalam sebuah organisasi itu dapat tercapai. Contohnya kita memberikan memberikan pelajaran ataupun semacam contoh sehingga anggota kita dapat mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu adalah sifat sebuah pemimpin. Tetapi kalau di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, contoh yang biasa dilakukan oleh pemimpin itu seperti dia datang tepat waktu, seperti dia disiplin terhadap waktu, sehingga dia dapat menjadi contoh bagi karyawannya. Jadi seperti itu. Jadi paham ya? Ada yang lain? Jadi menurut Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghani, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dari orang lain. Jadi ini sama seperti pertanyaan adik tadi bahwa pemimpin itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Jadi menurut Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani ini, yang pertama adalah kelebihan dalam bidang rasio. Artinya seseorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan dan asas organisasi yang dipimpinnya, memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk menjalankan organisasi secara efisien, dan dapat memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin ke arah berhasilnya tujuan. Jadi dia harus memiliki rasio yang lebih dari anggotanya. Ya, cara berpikirnya, cara aktivitasnya itu harus berbeda kepada anggotanya. Itu menurut Abdul Ghani syarat menjadi pemimpin yang pertama. Yang kedua adalah kelebihan dalam bidang rohaniah. Artinya seseorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat akhlakul karimah yang memancarkan keluhuran budi, ketinggian moral, dan kesederhanaan watak. Jadi syarat menjadi pemimpin yang kedua yaitu memiliki kelebihan rohaniah. Artinya mampu memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki budi pekerti yang baik serta watak yang baik. Itu menurut Abdul Ghani ya. Yang ketiga, kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmaniah. Artinya dengan kelebihan ketahanan jasmani ini, seorang pemimpin akan mampu memberikan contoh semangat prestasi kerja sehari-hari yang baik kepada orang yang dipimpin. Jadi ada tiga ya. Ada kelebihan dalam bidang rasio, ada kelebihan dalam bidang rohaniah, serta kelebihan dalam bidang lahiriah atau jasmaniah. Jadi pemimpin itu harus memiliki jasmani yang sehat, harus memiliki badan yang sehat, sehingga dia mampu mengontrol maupun
membimbing anggota-anggotanya. Jadi ini adalah 3 syarat menjadi pemimpin menurut Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani. Jadi Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani ini adalah seorang guru besar di salah satu universitas terkemuka di Indonesia ya. Bisa. Sampai di sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada fungsi pemimpin? Siapa? Ya, atas nama siapa dek? Muhammad Hafiz. Muhammad Kafi. Mau bertanya tentang seperti apa definisi kepemimpinan yang baik. Definisi kepemimpinan yang baik. Iya. Ini dalam bidang apa ini? Dalam bidang organisasi, dalam bidang kepemimpinan dalam keluarga atau Pekerjaan. oh dalam pekerjaan? Ya, di dalam pekerjaan. Jadi ada beberapa, ada 3 contoh ya, 3 contoh pemimpin. Ada pemimpin otoriter, ada pemimpin demokratis, dan ada juga pemimpin pemimpinan gaya bebas ya. Nanti kita bahas masalah itu. Tetapi pada dasarnya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dapat menjadi contoh bagi anggotanya, bagi karyawannya, dan mementingkan kepentingan karyawannya. Mungkin seperti itu kalau biasanya di dalam sebuah perusahaan ya. Nanti kita bahas masalah itu. Itu hanya gambaran umumnya. Ada yang lain? Ya, terus nama siapa? Silakan. Hendy. Ya, Bapak mau ditanyakan Hendy? Itu berapa cara pemimpin itu harus Ada 3. Oh, yang rasio yang pertama. Rasio artinya memiliki wawasan ataupun otaknya yang lebih cerdas daripada anggotanya. Memiliki wawasan yang lebih luas daripada anggotanya. Artinya dia pemimpin memiliki pengetahuan tentang tujuan dan asas organisasi yang dipimpinnya. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk menjalankan organisasi secara efisien dan dapat memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin ke arah tercapainya tujuan. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin dalam sebuah struktur organisasi ya. Jadi pemimpin itu ketika melaksanakan program kerja, dia harus mampu harus mampu memiliki pengetahuan yang lebih dari anggotanya, seperti itu. Jadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan yang lebih daripada anggotanya. Bisa diterima? Ya, yang di belakang. Pak, misalkan syarat pemimpin itu kalau misalkan kan ada 3 syaratnya Pak. Ya. Kalau salah satunya cacat di salah satunya misalkan kesehatannya gitu. Terus dia mau memimpin organisasi, tidak bisa menjadi. Nah, ini kan menurut Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani, dia memiliki pendapat bahwa ada 3 syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin dimanapun itu ya, mau pemimpin negara, pemimpin dalam sebuah perusahaan. Tetapi ada pengecualian ya. Kan di sini disebutkan bahwa dia harus
sehat jasmani dan lahiriahnya, tetapi secara apa tadi, secara fisik dia tidak sempurna ya, atau difabel seperti itu. Ketika dia mampu untuk mengorganisir ataupun dia mampu untuk memimpin, kenapa tidak? Seperti itu. Sedangkan presiden kita juga pada presiden yang ketiga kan memiliki apa namanya, tidak kesempurnaan fisik, tetapi dia mampu untuk memimpin bangsa ini. Jadi tidak ada halangan, tidak ada perbedaan antara orang-orang yang sempurna dengan orang-orang yang memiliki kekurangan. Semua bisa memimpin. Yang jelas dia mampu untuk mampu untuk memberikan contoh atau mampu untuk memberikan memberikan contoh ya. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Ini hanya menurut Profesor Dr. Abdul Ghani, ini tidak mutlak ini harus diikuti. Tetapi kalau ada yang seperti ini kan lebih bagus. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Ini kita masuk kepada fungsi pemimpin. Fungsi pokok pemimpin dalam manajemen organisasi dibagi dalam 4 kategori. Jadi ada 4 POAC. Jadi biasa ini teman-teman organisasi, teman-teman BEM biasa dia membawakan materi kepemimpinan, dia membawa materi ya. Yang pertama yaitu planning, perencanaan. Jadi seorang manajer harus memiliki perencanaan. Perencanaan yang dimaksud di sini apa-apa yang harus dilaksanakan, apa-apa yang harus dikerjakan selama satu periode kepengurusan dalam sebuah organisasi. Biasanya itu dituangkan dalam rapat kerja ya, raker. Setiap divisi dalam sebuah organisasi itu menuangkan perencanaan program kerjanya selama satu periode. Jadi pemimpin itu harus mengorganisasi atau pengorganisasian, harus memiliki sifat organising. Dia harus mengkoordinir anggotanya dari beberapa divisi-divisi yang ada. Dia harus mampu untuk menyatukan perbedaan-perbedaan dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga adalah actuating atau leading, yaitu kepemimpinan. Jadi fungsi pemimpin itu harus memiliki sifat kepemimpinan. Yang keempat yaitu controlling, pengawasan atau pengendalian. Jadi seorang pemimpin atau seorang ketua itu harus memiliki pengawasan atau pengendalian sehingga anggota-anggotanya tidak keluar dari jalur yang sudah disepakati dari dalam rapat kerja ya. Kalau di dalam sebuah perusahaan biasanya setiap bulan atau setiap minggu dia melakukan meeting ya. Di situ mereka akan melakukan meeting kepada para kepala-kepala yang ada di perusahaan tersebut. Apa-apa yang sudah dicapai selama 1 bulan atau selama 1 minggu, apakah ada peningkatan atau tidak? Apabila tidak ada peningkatan dalam kinerjanya, apa solusi yang dapat dilakukan atau apa solusi yang dapat dikerjakan? Jadi pemimpin harus melakukan perencanaan tersebut, harus mengorganisir anggotanya dan harus memiliki sifat kedewasaan kepemimpinan serta harus mampu
melakukan pengendalian atau controlling. Jadi ini syarat mutlak ini harus dimiliki oleh pemimpin, harus dimiliki oleh manajemen dalam sebuah perusahaan. Sebelum kita lanjut, ada mau ditanyakan? Ya, dari nama siapa dek? Wildan. Ya, apa mau ditanyakan Wildan? Lihat dari posisi pemimpin, Ya, apabila salah satunya dari empat posisi itu hilang atau gagal tidak sesuai dengan pemimpin, pada posisi itu tindakan juga gagal memimpin suatu instansi perusahaan atau organisasi. maksudnya pertanyaannya apabila Salah satu dari fungsi ini tidak tercapai, tidak berjalan. apakah pemimpin itu akan gagal. Oh, gagal. Apakah dikatakan gagal? Iya, menurut saya ini adalah syarat mutlak. Dan apabila pemimpin itu tidak mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, maka ia bisa dikatakan sebagai pemimpin yang gagal untuk dalam sebuah instansi perusahaan ataupun di dalam sebuah struktur keorganisasian. Dia harus memiliki ini. Tidak akan berjalan sebuah roda organisasi apabila ini tidak terlaksana. Jadi seperti itu dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan dia atas nama siapa? Kampi. Iya. Apa yang mau ditanyakan dek? Bagaimana cara menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Konflik antar karyawan atau Iya, antar karyawan. antar karyawan ya. Ya, memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi itu pasti ada cekcok ataupun konflik di dalamnya ya. Jadi disinilah peran seorang pemimpin yang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Jadi tadi di sini dikatakan bahwa dia memiliki rasio. Di sini nih dia memikirkan apa solusi yang dapat dilakukan, apa solusi yang harus kita carikan agar konflik di dalam sebuah instansi perusahaan. Lagi Kak, Ya, silakan. kan tadi kita bilang sebagai seorang pemimpin, Ya, seorang pemimpin pasti harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. ya. Yang saya pertanyakan, apa saja contoh kepemimpinan yang baik? Contohnya, Ya, contoh yang kepemimpinan yang baik. ini kelebihan dalam rohania, artinya dia mampu memiliki jiwa budi dan moral serta watak yang baik. Dia memiliki budi luhur serta watak serta moral yang baik. Itu tadi menurut Profesor Abdul Ghani ya. Serta memiliki bidang rasio yang lebih tinggi daripada, artinya dia memiliki wawasan yang luas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu untuk menjadi contoh bagi anggotanya ataupun bagi karyawannya. Itu menurut Abdul Ghani tadi. Bagaimana adik Kapi? Kalau kita tadi menurut bagaimana? Contoh yang menjadi pemimpin yang baik? Kalau yang dapat Pak, Ya, yang contoh kepemimpinan yang baik itu mempunyai kepekaan terhadap sekitar, mendengarkan pendapat orang lain, tidak bersifat dominan, melayani para anggotanya, memperbaiki kesalahan yang diperbuat. oh itu kita belum masuk kepada ini, belum masuk kepada gaya kepemimpinan. Nanti itu kita bahas di sini.
ada kepemimpinan otoriter dan ada kepemimpinan demokrasi. Jadi yang kamu jelaskan itu ya kepemimpinan demokratis ya, yang memungkinkan kepentingan anggotanya. Jadi mungkin minggu depan kita akan bahas itu. Untuk hari ini sampai di sini dulu kita bahas tentang pemimpin dan kepemimpinan. Jadi sebelum kita tutup ada tugas ini, silakan dikerjakan di rumahnya, nanti kita kumpul baru kita bahas bersama-sama ya, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan mata kuliah pada hari ini memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.